Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama, sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing. Tapi puji nama Tuhan, kita percaya jikalau kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Karena memang besar setia Tuhan bagi saudara dan saya. Sehingga pagi hari ini kita boleh menghadap hadirat-Nya. Kita bersyukur memuji kebesaran-Nya. Haleluya. Karena dengan darah-Nya Dia sudah melayani kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku. Darah-Mu telah
Engkau dalam roh dan kebenaran. Segenap hidup kami mau persembahkan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, untuk kami boleh melakukan apa yang berkenan kepadamu. Sekalipun kami masih ada kelemahan, kekurangan, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang selalu memimpin kami, menolong kami Tuhan, untuk kami mengenal hati-Mu, untuk kami bergumul, kami belajar untuk melakukan apa yang Kau rindukan, yaitu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, keberadaan kami boleh menghadap hadirat-Mu, darah-Mu yang sudah layakkan kami di hadapan-Mu. Mari kehadiran-Mu biarlah kiranya selalu menyegarkan kami, memulihkan kami, membuat kami bersemangat terus untuk mengasihi dan melayani Engkau. Mari Tuhan, biar kiranya pagi hari ini kami bersatu hati, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan menikmati hadirat-Mu melalui firman-Mu. Terpuji nama-Mu, Kau mengurapi kami sekalian jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, demikian juga kami hamba-Mu yang melayani tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dialah segalanya, Dia bagiku, haleluya. Tidak ada yang lain, Dialah Allah menebus kita, haleluya. Kita merasakan kasih setia-Nya besar selalu, haleluya. Dialah segalanya yang bagiku, amin. Dialah segalanya besar
kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Jadi kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ternyata Allah selalu mau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita mengerti betapa baiknya Tuhan, betapa Dia sayang saudara dan saya. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, gerak ku rasakan Hati menderita, hati menderita, dan ku tak percaya menghadapi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan hari ini kami boleh bersama memuliakan nama-Mu, dan biarlah berkenan kehadirat-Mu segala puji hormat yang kami pujikan bagi Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami, sucikan kami dalam darah-Mu. Dan lagi kami memerlukan firman-Mu, mari urapi hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam situasi yang ada saat ini, dan masih secara virtual. Walaupun new normal diberlakukan, tapi perlu dipahami sekali lagi bahwa itu yang diperkenankan adalah tempat-tempat untuk transaksi ekonomi. Supaya apa? Supaya tidak mati perekonomian negara kita. Kalau negara kita memberlakukan hal yang sama seperti tempat ibadah dan semuanya, maka perekonomian macet dan tidak ada pergerakan ekonomi, tidak ada perputaran uang sama sekali. Dan tidak ada orang yang kerja, sementara tidak ada yang dimakan. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Tapi perlu di dalam semuanya itu tetap Bapak Ibu yang terlibat ataupun di dalam aktivitas harus kita mengenakan namanya protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah kita, baik masker di saat keluar, ya kan, makan minum yang tepat, yang benar, ya kan. Terus kemudian cuci tangan sesering mungkin, ya kan. Di sana kalau nggak salah setiap 2 jam sekali atau berapa cuci tangan pakai air mengalir, ya kan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, habis bepergian pulang harus mandi, ganti baju, kemudian baru yang namanya nyaman. Kebiasaan hidup yang bersih ini rupanya akhirnya desas-desus masyarakat di sekitar itu menjadi tren dan menjadi kenyamanan bagi masyarakat. Kenapa? Mereka mengambil hikmah di dalam ngomong-ngomong, ya. Wah, justru dengan adanya COVID ada yang positif, yaitu apa? Kita akan hidup bersih dan hidup sehat. Kenapa? Satu, selalu olahraga. Yang kedua, cuci tangan selalu setiap saat. Jadi kembali kepada hakikat pada masa yang lalu. Amin. Itulah hal yang positif yang memang terjadi dan realita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahkan kalau bepergian pakai masker. Kenapa? Selain udaranya, polusinya, juga polusi daripada virus corona ini yang kita tidak tahu. Tapi puji Tuhan bahwa masyarakat Nganjuk pada dasarnya tidak ada yang terdampak secara langsung menerima daripada COVID, kecuali mereka orang Nganjuk adalah pihak ketiga. Artinya apa? Ada yang membawa baru tertular. Nah, jadi artinya apa? Masyarakat Nganjuk secara khusus tidak ada masalah apapun, tetapi tetap perlu menjaga disiplin dengan protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu semuanya itu ada hal yang perlu kita pikirkan, perlu kita pahami dalam segala halnya, bahwa semuanya mungkin cuci tangan akhir-akhir tahun, beberapa puluh tahun kemudian serasa sesuatu yang tidak penting. Kalau zaman dulu penting, sekarang serasa sesuatu yang tidak penting. Tapi sekarang kembali kepada sangat penting. Nah, terus kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cuci muka, ya kan? Bukan di saat kita habis perjalanan berkeringat langsung diusap gini, nggak bener ya memang. Jadi harus cari tempat, apalagi sekarang banyak bertebaran di rumah warga dimanapun antar kabupaten ada yang namanya tempat cuci tangan umum pun ada, sehingga bisa cuci muka dengan benar yang di sana. Jadi bukan mengusap tetapi mencuci muka. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Yehezkiel 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana corak daripada pohon anggur, itu sangat bagus kalau untuk hiasan dinding, ya kan? Jadi kulitnya dikupas, kulit arinya luar dikupas, kemudian dipelitur, kemudian dipakai hiasan dinding, mungkin figura apa bagus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kalau dipakai perkakas yang lebih daripada sekedar hiasan dinding, memang tidak akan mungkin. Karena kayunya ini mudah rapuh dalam waktu yang tidak lama. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi pada masa yang dahulu, masa lampau, sebelum ada perkembangan semacam ini, tidak ada gunanya daripada kayu daripada pohon anggur itu. Tidak ada gunanya. Tapi setelah perkembangan zaman dengan tingkat keterampilan skill yang lebih berkembang, maka semuanya menjadi bermanfaat. Kalau dulu memang paling ditebang, jemur kering untuk bakar atau untuk masak atau dibakar begitu saja, ya kan? Karena tidak begitu bermanfaat. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang perlu kita simak di dalam hal ini, bahwa bangsa Israel pun yang pertama, ya, kalau tidak bermanfaat bagi umat, tidak bermanfaat bagi umat manusia yang lain, maka Tuhan pun akan menyingkirkan mereka. Walaupun mereka bangsa pilihan. Kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ayat 6 Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Ini Yerusalem itu adalah wilayah Yehuda, wilayah yang memang terkhusus sampai pada saat itu, Bapak Ibu. Di dalam hal ini Tuhan sudah melihat perilaku daripada bangsa Israel yang masih ada di Yehuda ini tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Mereka tidak bermanfaat bagi
kemuliaan nama Tuhan, bahkan pun bagi masyarakat di lingkungan sekitar yang ada. Para tokoh tidak menjadi teladan, para tokoh tidak menjadi contoh di antara mereka. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi di antara keadaan Yerusalem pada masa Yehezkiel, di mana kehendak Tuhan adalah, walaupun Israel itu adalah bangsa pilihan, yang dikehendaki Tuhan adalah supaya mereka menjadi teladan bagi umatnya satu dan lain, bahkan seluruh dunia, supaya mereka apa? Mereka mengerti Allah yang disembah itu, yang benar itu siapa. Itu tujuannya. Tapi Bapak Ibu yang terjadi adalah sebaliknya. Makanya Tuhan katakan kayu hutan masih bermanfaat, tetapi kayu anggur, Bapak Ibu tahu ya, kalau namanya kayu hutan itu ya sudah liar hutan. Tapi kalau namanya kayu anggur, pohon anggur, itu adalah ditanam secara khusus di rumah orang, seperti perkebunan anggur, dirawat dan dijaga sedemikian rupa. Begitulah Tuhan menjaga merawat daripada bangsa yang ada, yaitu khususnya adalah yang ada tinggal di wilayah Yehuda. Tetapi mereka tetap tidak bermanfaat. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan akan melemparkan mereka ke dalam api untuk dibakar. Kenapa? Karena tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, situasi semacam ini terus naik turun, tarik ulur. Kenapa? Karena kadang-kala bangsa Israel diperingatkan Tuhan bertobat, setelah bertobat naik lagi, setelah naik lagi lupa, kembali lagi. Nah, semacam itu terjadi perilaku daripada bangsa tersebut terus-menerus terjadi sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang pertama, bahwa suatu bangsa Israel pun kalau tidak bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan, juga akan digeser oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikian firman Tuhan. Menjadi negeri itu sunyi sepi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang berikutnya pasal 16, ya kan, sangat mengerikan keberadaan daripada bangsa Israel. Ayat 15 dengan judul Persundaran Yerusalem dan Hukumannya. Ini perilaku daripada bangsa itu yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi bersandar pada Tuhan. Mereka sudah mendatangkan daripada apa itu? Berhala-berhala, Allah-Allah, ilah-ilah lain di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ayat 1 itu dengan judul Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian yang kedua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membangun hidup kita ini dengan baik di dalam Tuhan? Seperti yang kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 10 sampai dengan yang ke-23. 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 23, dasar dan bangunan. Kualitas sebuah bangunan itu semuanya akan teruji, akan diuji, ya kan? Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya mendatangi salah satu rumah keluarga daripada anak PPA. Bangunan itu sampai saat ini masih kokoh. Karena apa? Karena kayunya sangat tua. Kayu zaman dahulu kayunya pasti tua, temboknya juga masih bagus, ya kan? Dia membeli dengan harga rumah itu 1 juta waktu itu.
entah tahun berapa itu, 1 juta Bapak Ibu ya. Jadi lebarnya itu kurang lebih ada 6 meter atau 7 meter, panjangnya ada 12 meter. Dia membelinya hanya 1 juta. Gentengnya, kayunya, temboknya masih dalam kualitas yang bagus. Justru setelah terasnya itu ditambahi dengan diperpanjang, dilebarkan ya, itu kemudian justru kayu yang baru ini cepat lapuk Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kualitas kayu yang baru saat ini tidak menjamin kekuatan sebuah bangunan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kembali ke dalam Yeskiel tadi juga mengingatkan kepada kita bagaimana bangunan yang sudah kita bangun, yang kita miliki, yang pondasinya adalah Yesus Kristus. Apakah kita sudah membangun di atas pondasi Yesus Kristus? Itu sebuah bangunan yang bagus sesuai dengan pondasinya yang kita miliki Bapak Ibu ya. Apakah sudah sesuai dengan pondasi yang kita miliki? Pondasi kita mahal, tapi kalau kita membangun di atasnya tidak sesuatu yang tidak bermanfaat, atau sekedar membangun, atau daripada tidak, itu sangat memprihatinkan sekali Bapak Ibu ya. Ini berbicara iman kita di dalam Yesus Kristus, bukan berbicara bangunan rumah kita. Kalau rumah kita sederhana tidak masalah, yang penting kita masuk surga, kita bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan kita, dan kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dasar dan bangunan yang kita miliki ini imbang apa tidak? Dasarnya bagus, bangunan di atasnya bagus apa tidak? Mari kita juga mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah bangunan kita sudah layak bagi kemuliaan nama Tuhan? Apakah pikiran kita sudah layak bagi Tuhan? Apa yang kita pikirkan selama ini? Apakah perkataan kita sudah layak bagi Tuhan? Apakah kita sudah mengontrol perkataan kita? Perilaku kita juga, tingkah laku kita? Apakah sudah kita kontrol bahkan hati kita? Apakah sudah kita kontrol? Sesuaikah dengan hati Kristus? Nah, di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 3 10 sampai dengan 23 di sana dikatakan, suatu kelak bangunan itu akan diuji, akan ada masa uji cobanya, diuji layak atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah walaupun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan waktu orang akan melihat ini wong Kristen tenan apa bukan. Ini orang Kristen sungguh-sungguh apa abal-abal, ya kan? Kenapa? Justru dari buahnya akan kelihatan. Yang pertama, yang kedua, di sikap, di saat kita menghadapi tantangan, disitulah kita terlihat kita itu orang Kristen apa bukan. Di saat kita terjepit, apakah kita itu tetap orang Kristen yang mengasihi Tuhan Yesus atau tidak? Di situ akan terbaca, terlihat siapakah kita, siapakah aku, ya kan? Akan terbaca. Siapakah Bapak Ibu? Semua orang akan tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang ada di dunia ini orang melihat. Dari situlah Bapak Ibu firman Tuhan katakan, memancar atau tidak terang itu, terang Kristus itu di dalam hati kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya dasar dan bangunan dalam 1 Korintus harus imbang supaya tidak rugi. Saya tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus berjuang untuk semakin lebih indah, semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Nanti yang menyempurnakan adalah Tuhan.
Kita nggak mungkin bisa 100%, tapi kita harus menjadi lebih baik seperti firman Tuhan yang katakan bahwa hendaklah terangmu berjaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Mari kita kontrol hati, pikiran kita, perkataan kita, sikap dan perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah menjadi peringatan akan bagi kami supaya kami menjadi garam dan terang. Kami menjadi layak di hadirat-Mu bagi alat-Mu dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Syafaat. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami serahkan saat ini ya Tuhan akan Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang campur tangan hati, kepikiran, jiwa dan kekuatan Bapak Ibu Saudara kami. Baik Pak Yuda, Bu Danina Aksa, Pak Lusius, Pak Rubianto, Bu Rubianto, Bu Maria, Pak Raji, Mas Tio maupun Bisa, juga Pak Paulus dan Noel, Pak An, Bu An, Mas Rius Rian, Pak Narto, Bu Narto, Mbak Ria Nikoleta, juga Pak Cito Bulamiti sekeluarga, Bu Mukido, Pak Agung Abed Niko Chelsea, juga Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah hikmat-Mu dari hari ke hari yang mereka lalui saat ini ya Tuhan, untuk menjaga jaga diri dari segala, supaya selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan, dan mengikuti protokol yang dihimbaukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, walaupun dalam situasi seperti ini kami urapan Tuhan kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara kami melalui firman Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kemuliaan dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada ya Tuhan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan, buat daripada ya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu yang masih dalam situasi sedemikian, baik presiden, wakil, para menteri dan jajarannya, gubernur, wali kota, bupati, bahkan lurah maupun RW RT ya Tuhan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, supaya sehati sepikir dewasa di dalam menyingkapi segala sesuatunya dalam bencana yang terjadi di Indonesia bahkan dunia saat ini. Pun juga TNI, Polri, tenaga medis seluruh Indonesia kami serahkan dalam nama-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, penghiburan atas segala sesuatunya ya Tuhan. Biarlah tetap dengan sukacita keluarga Tuhan hiburkan, kuatkan mereka masing-masing sehingga mereka dalam pimpinan dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ya Tuhan Yesus. Tetangga kanan kiri kami dimanapun berada, Tuhan campur tangan supaya Tuhan Yesus mereka kuat sehat karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan akan doa kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala puji hormat pun hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memimpin, memberkati dan menopang Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus.